Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Ati Intan Anggraini dari kelas Biologi A. Di sini saya akan menjelaskan dua materi genetika, yakni determinasi seks dan pautan seks. Determinasi seks merupakan penentuan jenis kelamin suatu organisme yang dilihat dari kromosom seks atau gonosom. Ada dua faktor yang mempengaruhi determinasi seks, yakni faktor materi genetik, di mana ini ditentukan oleh materi genetik yang tersimpan di dalam kromosom suatu organisme. Yang kedua adalah faktor lingkungan, di mana ini ditentukan oleh lingkungan internal sel dan lingkungan eksternal sel suatu organisme. Sebagai contohnya, untuk faktor lingkungan adalah hewan aligator. Hewan aligator ini jenis kelaminnya ditentukan ketika masih dalam fase telur, di mana apabila aligator disimpan pada suhu 34 derajat sampai 36 derajat Celcius, maka kemungkinan besar telur aligator tersebut akan berjenis kelamin jantan. Sedangkan telur aligator yang disimpan pada suhu 26 sampai 30 derajat Celcius, maka kemungkinan besar telur tersebut akan berjenis kelamin betina. Nah, untuk penentuan jenis kelamin pada makhluk hidup ada 5 tipe atau 5 cara. Yang pertama adalah tipe XY, tipe ZW, tipe Z0, tipe X0, dan tipe haploid diploid. Untuk tipe yang pertama, yakni tipe X0, di mana ditemukan pada manusia, Drosophila melanogaster, dan tumbuhan Diceus atau berumah dua. Pada organisme jantan akan berjenis kelamin XY, sedangkan pada organisme betina akan memiliki memiliki kromosom XX. Nah, selain itu ada indeks kelamin yang digunakan untuk menentukan jenis kelamin dari Drosophila melanogaster. Indeks kelamin didapat dari jumlah kromosom X dibagi jumlah autosom, di mana apabila indeks kelamin ini menghasilkan nilai sama dengan 1 atau lebih dari 1, maka jenis kelamin Drosophila adalah betina. Apabila indeks kelamin yang didapat adalah 0,5 atau kurang dari 0,5, maka Drosophila akan memiliki jenis kelamin jantan, dan di antara 0,5 dan 1 Drosophila akan memiliki intersex atau di antara keduanya. Sebagai contoh, misalkan terdapat lalat buah dengan rumus kromosom 3AAXX. Tentukan apa jenis kelamin Drosophila tersebut. Nah, di sini dapat dihitung jumlah kromosom X ada 2, dan jumlah autosom yang dilambangkan dengan huruf A artinya ada 2. Jadi indeks kelamin sama dengan 2/2 sama dengan 1, dan lalat buah atau Drosophila tersebut akan berjenis kelamin betina. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya adalah tipe X0, di mana ditemukan pada beberapa serangga, Orthoptera dan Heteroptera, misalnya belalang dan kecoa. Pada organisme ini tidak memiliki kromosom Y, oleh sebab itu disebut tipe X0. Untuk belalang jantan akan memiliki kromosom X0. Kan aku tadi udah bilang tidak memiliki kromosom Y, artinya apabila organisme jantan maka kromosomnya adalah X0, sedangkan betina adalah XX. Lanjut ke tipe selanjutnya adalah ZW, yang ditemukan pada kupu-kupu, ikan, reptil, dan burung, di mana hewan jantan akan berkromosom ZZ atau homogametik, dan hewan betina akan berkromosom ZW atau heterogametik. Lanjut ke tipe yang keempat, yakni tipe Z0, yang dijumpai pada unggas, contohnya ayam, itik, di mana hewan betina akan
kromosom Z0 atau heterogametik, dan hewan jantan akan berkromosom ZZ atau homogametik. Lanjut ke tipe yang terakhir adalah tipe haploid diploid yang ditemukan pada beberapa serangga ordo Hymenoptera seperti lebah madu, semut. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk hewan jantan merupakan hewan yang ketika dia tidak, maksudnya ketika sel dia tidak dibuat, ketika proses fertilisasi dia tidak mengalami fertilisasi teman-teman. Jadi dia ini parthenogenesis, dia ini aseksual. Jadi dia tidak dibuahi oleh sperma atau haploid. Jadi dia ini tidak ada proses fertilisasi teman-teman. Jadi tanpa melalui parthenogenesis dan bersifat haploid. Dan ini akan menghasilkan jenis kelamin jantan. Dan untuk sel telur yang dibuahi oleh sperma ini akan memiliki kromosom yang diploid dan akan berjenis kelamin betina. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut untuk pautan seks atau sex link kromosom. Apa sih sex link kromosom itu? Sex link kromosom atau dalam bahasa Indonesia kita sebut pautan seks merupakan suatu sifat yang terpaut oleh seks, baik itu kromosom X maupun kromosom Y. Nah, pautan seks ini membawa sifat maupun penyakit-penyakit yang tertentu teman-teman. Untuk penyakit yang terpaut kromosom X, contohnya buta warna, hemofili, dan anodontia atau tidak punya giginya tidak lengkap teman-teman. Nah, untuk penyakit buta warna ini terpaut kromosom X, di mana gen yang memiliki gen X yang memiliki gen C resesif, dia akan buta warna. Sedangkan untuk C yang heterozigot, C besar dan C kecil, dia akan karier. Sedangkan untuk hemofili dia terpaut pada gen H. Juga pada anodontia dia terpaut pada gen A. Gen A maksud saya gen A dan gen H terpaut pada kromosom X. Jadi apabila apabila gen C, gen A dan gen H ini terekspresi, maka akan memunculkan penyakit tersebut teman-teman. Nah, pautan gen ini tidak hanya terjadi pada manusia loh teman-teman, ini juga terjadi pada hewan. Contohnya adalah kucing, di mana warna bulu kucing akan terpaut pada kromosom X yang menimbulkan warna hitam maupun coklat, di mana kucing jantan memiliki bulu berwarna hitam, coklat dengan kombinasi putih. Hal ini dikarenakan pada kromosom X yang berisi gen warna hitam atau coklat saja nih. Sedangkan pada kucing betina dapat memiliki warna hitam, coklat, dan putih. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena kita kan tahu pada betina kromosomnya kan XX. Apabila satu X saja membawa warna hitam atau coklat, sedangkan X yang satunya juga bisa membawa warna hitam atau coklat. Jadi kucing betina dapat berwarna kombinasi hitam, coklat, dan putih. Contoh yang kedua adalah pada mata lalat buah Drosophila melanogaster nih, di mana lalat buah normal memiliki warna merah yang dipengaruhi oleh gen W yang terpaut pada kromosom X. Sementara itu, alelnya gen W kecil akan mempengaruhi warna putih dan bersifat resesif. Nah, sebenarnya
Apa sih manfaat kita belajar determinasi seks dan pautan seks ini? Manfaatnya, untuk determinasi seks, kita bisa mengetahui kromosom yang dimiliki oleh suatu organisme jantan atau suatu organisme betina dari hewan-hewan tertentu dan tumbuhan. Dan apabila kita mempelajari pautan seks, kita dapat memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Misalnya, misalkan seorang anak dari ayah yang hemofili. Ayah saya hemofili nih. Saya otomatis, ibu saya normal, saya otomatis karier. Jadi nanti kedepannya saya apabila memiliki suami yang normal, tidak hemofili, dan kemungkinan memiliki anak yang nantinya juga akan hemofili. Jadi gitu teman-teman. Jadi untuk para wanita, apabila ingin memilih pasangan, dan juga untuk para pria yang juga memilih pasangan, ini sangat penting untuk kedepannya. Jadi nggak pasti sih teman-teman, genetika itu bukan ilmu pasti, tapi ini menghitung kemungkinan yang dapat terjadi. Misalkan calon pasangan kita memiliki penyakit-penyakit yang seperti saya sebutkan tadi, yang terpaut oleh kromosom seks, seperti itu teman-teman. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata atau kurangnya. Sekali lagi mohon maaf ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.